kita mulai dari soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 itu dijelaskan topi kepala sama dengan titik-titik titik-titik. Nah, sebenarnya yang kalian perlu lihat di situ bahwa ini lebih kepada itu topi kan itu semacam fitur ya, atau aksesoris lah. Kalau di teknologi itu fitur, misalnya smartphone ada fitur apa misalnya. Kalau di kepala biasanya apa medianya, apa aksesoris yang biasa kita gunakan. Nah, topi itu adalah bagian daripada aksesoris yang digunakan di kepala. Nah, kalau begitu kira-kira apa yang sama nih dengan analogi ini? Bahwa ada topi di kepala, berarti ada apa? Jadi yang benar di situ adalah ada kalung di leher. Itu yang benar ya. Ada kalung di leher dan itu dia posisinya adalah sebanding. Topi dengan kalung, kepala dengan leher. Itu sama-sama topi benda dengan kalung itu benda. Nah, kepala dengan leher itu adalah posisi atau lebih kepada organ. Nah, itu. Jadi dia posisinya sama. Sederhana. Ya, option yang lain jari, cincin. Nah, itu juga adalah bagian daripada yang tidak sederajat, bahwa topi kan tidak sama dengan jari ya. Itu tidak sama, dia bukan aksesoris. Jari itu termasuk dari organ. Dari satu saja yang tidak sama atau berbeda secara analogi, maka kalian langsung buang. Kuku juga tidak sama dengan posisinya sebagai topi. Nah, topi ini kan aksesoris. Kalau kuku bukan aksesoris, itu bagian dari organ juga, bagian daripada tubuh kita. Nah, sama. Kemudian gelang ya. Gelang itu memang adalah bagian daripada benda. Tetapi lawan dari analogi yang sama atau sederajat dengan kepala itu tidak sama dengan emas. Nah, begitu caranya. Jadi topi kasih ketemu dengan gelang, kepala kasih ketemu dengan emas. Kalau dia sejajar atau sederajat atau posisinya sama secara analogi, berarti benar. Sama persis kalau kita lihat berlian. Nah, ini ada topi, kepala, berlian, tangan. Nah, ini juga tidak analogi. Jadi yang benar di situ adalah ada topi. Nah, ini aksesoris yang khusus digunakan untuk di kepala. Kalau kalung, aksesoris yang digunakan khusus untuk di leher. Oke, selanjutnya ke soal nomor 2. Helsinki, Finlandia ya. Ini sebenarnya kalau kalian paham atau punya pemahaman tentang keilmuan ibu kota, Helsinki itu kan sebenarnya adalah ibu kota dari Finlandia kan. Negara Finlandia, ibu kotanya Helsinki. Itu bisa kalian cari. Nah, kalau kemudian yang sama dengan posisi analogi ini, bahwa ibu kota dari Finlandia adalah Helsinki, kemudian kita lihat yang mana yang benar, bahwa ibu kota dari Albania adalah Tirana. Karena kota Tirana itu merupakan nama ibu kota dari negara Albania. Kalau Milan itu kan Milan Italia, bukan Milan ya. Nah, itu apalagi kalau Jerman, Munchen itu sebenarnya lebih kepada nama kota yang ada dalam satu negara tetapi bukan ibu kotanya. Jadi sebenarnya ini lebih kepada pemahaman tentang geografis, terutama tentang ibu kota suatu negara. Kalau Helsinki tadi adalah nama ibu kota dari Finlandia. Finlandia ibu kotanya adalah negara Finlandia, ibu kotanya Helsinki, sedangkan Albania ibu kotanya adalah Tirana. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Ini soal yang paling mudah. Sayang sekali ada yang salah, saya lihat ada yang keliru menjawab soal nomor 3 ini. Di soal nomor 3 kalian lihat di situ, itu perawat itu kan profesi. Jadi perawat itu profesi. Nah, di sini sudah kita bisa tebak ini secara analogi, perawat dia disandingkan dengan rumah sakit. Artinya perawat itu bekerja di rumah sakit. Itu analoginya. Jadi perawat itu bekerja di rumah sakit. Kalau option A, polisi bekerja di penjahat, nggak sesuai. Kemudian kelas bekerja di guru, tidak sesuai juga, langsung hapus. Nah, option C ini, koki bekerja di restoran, ini yang masuk akal.
Kalau petani bekerja di cangkul nggak sesuai, pasar bekerja di pembeli tidak sesuai. Semua secara analogi tidak mampu diterima. Yang mampu diterima di situ adalah option C, bahwa sama secara analogi bahwa perawat itu adalah atau bagian daripada profesi, sama halnya dengan koki. Rumah sakit itu adalah tempat, atau sama posisinya dengan restoran. Jadi cara mudah kalian menyelesaikan soal analogi itu, kawinkan dia. Kalau dia sederajat, setingkat, atau istilahnya seanalogi, perawat kan sama posisinya dengan koki, yaitu sama-sama profesi. Nggak semua orang bisa menjadi seorang koki. Chef itu harus dilatih, harus ada diklat khususnya, pendidikan atau apa istilahnya, pelatihan khususnya. Sama dengan perawat, dia membutuhkan juga pelatihan skill tertentu, atau bahkan boleh dikatakan dia harus melalui suatu pendidikan khusus. Nah, kalau rumah sakit sudah pasti ini adalah tempat. Nah, itu yang sederajat atau seanalogi. Perawat kita kawinkan dengan koki, sama. Rumah sakit kita kawinkan dengan restoran. Jadi istilah saya kawinkan. Jadi lebih mudah. Jadi sesama, berarti itu yang option yang benar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini juga seruling, tiup. Artinya kita sudah bisa langsung menyimak bahwa seruling itu penggunaannya adalah ditiup kan, jadi sudah bisa ditebak ini. Nah, sekarang kita lihat di option A, dengar musik. Nah, kira-kira menurut kalian ini gimana? Ini tidak sama posisinya seruling dengan dengar. Itu dia beda ya, secara analogi tidak mampu diterima, dan dia tidak sama, persamaannya itu tidak sama ya. Nah, kemudian option A kita buang, harpa dengan petik. Nah, ini kalau ada peserta yang kurang begitu familiar dengan kata harpa kan itu mirip dengan seperti apa ya, seperti dia mirip dengan gitar, tetapi dia tidak dimainkan di petik seperti gitar lebih enteng ya, tetapi dia penggunaannya itu dipetik. Jadi kalau kita kawinkan dengan seruling yang ditiup, berarti harpa yang dipetik itu sama. Ini posisinya sama. Jadi seruling itu adalah alat musik sama dengan harpa, dan penggunaannya sama-sama, yaitu ditiup dan dipetik. Nah, itu ya. Jadi kawinkan seperti itu. Jadi tidak dikawinkan seruling, dikawinkan dengan dipetik, salah. Jadi kalau kita buat di posisi di sebelah ruas kanannya itu, maka dia akan searah. Misalnya seruling kita kawinkan dengan harpa, itu sama-sama jenis musik, alat musik. Tiup itu adalah cara, metode untuk memainkan musik tadi, untuk memainkan alat-alat ini ya. Jadi dengan ditiup untuk seruling dan dipetik untuk harpa. Nah, ini kalau option C, senar gitar. Harusnya ini ya, saya kalau mau ambil optionnya, bisa saja saya bilang bahwa gitar dipetik. Nah, itu bisa. Tetapi ini senar tidak sama posisinya dengan seruling. Itu kita hapus. Betot, bass, itu juga tidak sama. Kemudian perkusi, konga, itu juga tidak sama. Jadi samakan dulu setiap posisinya. Kalau dia searah, kawinkan. Kemudian kalau dia searah, berarti itu yang benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Di sini dikatakan bahwa padi itu sebulir. Kalau kalian pernah lihat padi, istilahnya kalau dia sudah menguning itu padinya, sudah kelihatan bulir, itu dikatakan sebulir. Nah, sekarang kita cari yang sama posisinya. Nah, kalau kita lihat di option A, apakah sama pasir itu sebutir? Nggak bisa ya, jadi tidak dikatakan sebutir, tetapi dia satu kesatuan. Maka kita hapus option A. Kayu segenggam. Kayu juga tidaklah dikatakan segenggam untuk kita mengatakan bahwa kayu itu segenggam. Nggak bisa. Yang bisa dianggap segenggam itu kurang lebih misalnya seperti apa ya, adonan, nah saya bilang segenggam misalnya, itu bisa. Tapi kalau kayu nggak bisa dikatakan itu segenggam, maka kita hapus juga option B. Darah segumpal. Nah, nomor 5, nah kalau kita katakan darah itu segumpal, artinya
ini kata bantu sebenarnya lebih kepada yang menyebutkan bahwa ada segumpal darah. Nah, itu bisa ya. Bisa kita tulis seperti itu. Ada sebulir padi. Nah, ada segumpal darah. Jadi artinya dari segumpal darah tadi menjadi suatu daging. Nah, itu. Jadi ini sama posisinya. Nah, kita langkahi option C, kita anggap ini option yang agak benar dibandingkan option yang lain. Segenggam, nah beras. Nah, ini dia posisinya beda ya. Jadi seandainya dia di awal, berasnya yang di awal, kemudian segenggamnya itu terakhir, ini posisinya yang keliru. Selembar, daun selembar, dia posisinya juga ya. Jadi perhatikan posisinya, itu triknya ya, perhatikan posisinya, kemudian kawinkan. Seperti itu. Jadi option yang benar di sini bahwa padi itu sebulir, nah darah itu segumpal. Jadi segumpal darah, sebulir padi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Di soal nomor 6 sudah sangat jelas dan tentu saja banyak yang benar saya lihat ya. Nah, ini kan pensil. Pensil itu kan alat lukis, alat tulis. Intinya pensil ya, pensil yang kalian biasa gunakan waktu kalian masih sekolah dasar ya. Bisa ya kalian gunakan pensil. Bahkan pensil alis pun itu sebenarnya itu adalah bagian daripada alat tulis yang digunakan untuk menulis. Nah, kalau dia dicarikan kesamaannya, itu kira-kira yang mana? Nah, pensil apakah sama dengan posisinya potong? Itu beda, maka option A dihapus. Jadi gampang sekali caranya ya. Jadi turunkan saja dari pandangan kalian itu ke dari kata pensil ke option A, B, C, D, dan E. Gitu cara jawabnya. Jadi mudah sekali. Jadi pensil apakah sederajat, sesama nggak ini dengan pensil potong? Udah beda nih. Nah, itu kan hapus tuh jawabannya. Kemudian lukis, udah beda juga. Nah, gitu caranya. Jadi mudah sekali. Turunkan itu cara pandangan kalian itu dari huruf P itu, lihat ke option A, B, dan samakan. Option A itu potong, pensil potong. Nggak sama. Pensil itu kan alat tulis. Alat tulis alatnya kan pensilnya. Kalau potong itu kan cara kerja kata kerjanya untuk memotong, potong, perintah untuk kerjakan memotong. Lukis, perintah untuk mengerjakan melukis. Jadi sama, beda kan? Nah, kemudian buku. Nah, sama nih, sederajat. Buku, pensil, buku, alat. Semua adalah bagian daripada benda. Pensil, buku. Nah, kita lihat. Nah, kalau dikatakan pensil, kan tadi kan pensil ya. Pensil itu kan alat tulis, alat yang digunakan untuk menulis. Nah, kalau buku, buku digunakan nggak untuk abjad? Enggak kan? Jadi dia tidak, memang awalannya adalah sama kata benda semua, tetapi pada akhirnya tulis itu tidak sejajar, tidak sederajat nih dengan abjad. Nah, itu caranya seperti itu ya. Kemudian pisau. Nah, pensil, pisau, semua alat ya, semua ini adalah benda dan alat. Jadi kita ubah, kita samakan, berarti sama pensil dengan pisau, iya kan? Kemudian tulis, sama nggak dengan iris? Sama. Jadi pensil sama dengan pisau, sama-sama benda. Nah, digunakan untuk apa? Tadi pisau digunakan untuk mengiris, kalau pensil tadi digunakan untuk menulis. Jadi tulis, iris. Nah, sama nih posisinya. Jadi option D ini pasti ini yang benar. Nah, kalau pensil gambar, udah beda lah. Nah, itu ya. Jadi begitu caranya. Gunakan trik ini. Yakin dan percaya cepat kalian jawab. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Jadi di sini di soal nomor 7 yang harus kalian perhatikan di situ sebenarnya lebih kepada apa monumental yang ada di Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat di situ di Jawa Barat itu yang menjadi monumental itu artinya hal-hal yang bersejarah, yaitu Kerajaan Tarumanegara. Ya kan? Jadi di Jawa Barat ada Kerajaan Tarumanegara. Nah, sedangkan kalau kita lihat yang lain, Singasari di Jawa Timur itu kurang sesuai. Nah, kalau option B justru benar. Di situ kelihatan bahwa
Di Kalimantan Selatan ada yang disebut dengan Kerajaan Banjar. Nah, itu yang benar ya. Kalau Kalimantan Barat, Kutai salah juga. Maluku tentu saja tidak sesuai dengan Goa. Mataram juga tidak sesuai dengan Jawa Tengah. Jadi dihapus yang lain, yang tersisa adalah bahwa di Jawa Barat ada monumental Kerajaan Tarumanegara yang cukup diingat secara sejarah. Sedangkan di Kalimantan Barat ada Kerajaan Banjar yang menjadi pusat sejarah juga. Oke, jadi yang benar di sini adalah option B. Oke, nah kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 ini kalian lihat langsung bahwa di situ lebih kepada soal yang berkaitan dengan keilmuan ya. Pemahaman kalian tentang keilmuan. Jadi kalau ada keakhiran logi-logi, itu adalah bagian daripada ilmu. Apa tentang apa. Jadi lihat awalan katanya. Misalnya biologi. Biologi berarti ilmu tentang bio atau lebih kepada fisik atau tubuh. Biologi. Nah, itu ya. Biologi, kemudian fonologi. Nah, kalau fonologi itu biasanya lebih kepada ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi atau bahasa, bunyi bahasa menurut fungsinya. Itu fonologi. Tentu kalian harus memperbanyak bacaan terkait dengan kesamaan makna dari kata. Nah, itu. Jadi ini kan analogi, tetapi sebenarnya lebih kepada pasangan kata. Jadi analogi pasangan kata yang harus kalian pahami. Nah, kalau kita lihat di sini di nomor 8 itu bahwa bunyi itu biasanya disebut dengan ilmu fonologi. Iya kan? Nah, kita cari samanya serangga. Apakah serangga sama dengan ilmu entomologi? Iya, betul. Jadi serangga itu sama posisinya dengan bunyi. Fonologi sama posisinya dengan entomologi. Jadi entomologi itu adalah ilmu tentang serangga. Jadi yang membahas berbagai macam life of distance dari serangga atau kehidupan dari serangga itu adalah ilmu entomologi. Kalian bisa cari gitu. Jadi entomologi itu adalah ilmu tentang kehidupan serangga yang mempelajari tentang jenis dan kehidupan daripada serangga itu. Jadi yang benar di sini kalau kita melihatnya yaitu adalah option A. Oke, nah yang lain itu tidak sesuai penempatan dan tidak sesuai dengan makna. Itu aja sih. Yang option yang benar di situ adalah option A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, ini sumbang. Sumbang itu kan artinya kontras ya. Kalau harmoni berarti dia seirama kan, harmoni. Berarti kalau kalian tidak keliru, harusnya lebih cepat kalian jawab bahwa sumbang ini lawan kata daripada harmoni. Artinya kita akan mencari option jawaban yang semuanya berlawanan, bahwa sumbang ini lawan kata daripada harmoni, iya kan? Nah, berarti kita cari lawan katanya, yaitu lincah, akas, enggak, cerah, gabak. Nah, betul, gabak ini sebenarnya lebih kepada gelap ya. Jadi artinya cerah itu lawan katanya gabak atau gelap. Merdu, sonor, enggak. Kemudian geruh, marah. Nah, gelisah, lambat. Jadi dengan kata lain, option yang benar di sini lebih kepada cerah, lawan katanya gabak atau gelap ya. Jadi ini kalian harus memahami terkait dengan analogi, terutama persamaan dan lawan kata. Samaan dan lawan kata, sinonim dan antonim ya. Jadi persamaan kata dan lawan kata. Nah, terutama di soal nomor 10 lebih kepada persamaan kata. Jadi, lawan kata ya, Antoni. Sumbang itu merupakan lawan kata dari harmoni, sedangkan cerah merupakan lawan kata dari mendung atau mulai gelap ya, mendung. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita gaspol ke soal nomor 11 ya.
Soal nomor 11 di sini ada keju susu. Nah, sebenarnya maksudnya di sini bahwa keju itu kan sudah menjadi produk, ya. Sebenarnya itu adalah hasil olahan daripada susu murni. Kalau diolah menjadi bahan olahan, itu salah satunya adalah keju. Nah, jadi di nomor 11 ini kalian akan mencari padanan yang sesuai. Nah, sekarang pasir. Pasir itu produk kerupuk itu merupakan olahan dari pasir. Enggak, ini sudah salah dan keliru. Nomor 11 ini option A kita hapus ya. Jadi sekali lagi cari padanannya, bahwa di kata olahan susu itu kan keju itu kan sebenarnya asalnya dari susu yang dipadatkan kan. Jadi olahan produknya itu hasilnya adalah keju. Nah, sekarang kita lihat kalau kalau kerupuk, apakah itu olahan dari pasir? Enggak, ini salah. Jadi itu keliru. Kemudian kita lihat yang nomor option B, sayur. Itu hasil olahannya kulit. Enggak, ini juga salah. Nah, ayam. Nah, sekarang ini kalian lihat hampir ada yang keliru nih. Saya lihat jawab telur, olahan dari ayam. Iya memang, tetapi bukan olahannya, tetapi adalah lebih kepada hasil dari kembang biak, hasil daripada ayam yang bertelur, itu hasilnya telur, tetapi bukan olahan. Itu bedakan ya. Kemudian tidak sama posisinya. Kemudian tempe. Nah, tempe justru harusnya di depan nih tempenya. Kedelai hasil olahan, tempe itu hasil olahan dari kedelai. Itu kalau yang E ini justru benar. Lihat posisinya sama, padanannya sama. Bahwa keju itu adalah produk dari susu, abon itu adalah olahan daripada daging. Entah itu daging sapi, daging ikan, itu bisa diolah menjadi abon. Makanya yang benar di sini adalah yang menjawab option E. Sekali lagi perhatikan samanya, baru kemudian kalian kawinkan. Oke, kita akan segera lanjut ke soal nomor 12. Nah, soal nomor 12 ini soal yang cukup mudah, tapi sayang sekali masih banyak yang keliru juga. Sekali lagi, samakan posisinya, monitor. Jadi arah mata kalian itu huruf M, lihat ke option A, B, C sampai ke bawahnya, monitor sama nggak dengan setrika? Sama. Tetapi apakah sama posisinya laptop dengan panas? Itu beda. Jadi sebenarnya mudah sekali. Kemudian monitor, sama nggak dengan dinding? Beda juga. Ya, ini monitor, sama nggak posisinya, bahwa itu sama-sama benda dengan pedal? Sama. Laptop, sama nggak itu dengan posisinya juga dengan sepeda? Sama. Jadi sebenarnya maknanya bahwa bagian dari laptop itu ada monitornya, sedangkan bagian dari sepeda itu ada pedalnya. Seperti itu ya, mudah sekali. Sayang ada yang keliru. Jadi kalau mobil roda, nah itu kan nggak, dia kan kebalik ya. Jadi harusnya roda dulu baru mobil. Nah itu, jadi kalau salah penempatan tetap salah. Jadi cara cepatnya seperti itu. Bensin juga enggak sesuai. Jadi bagian dari laptop itu ada monitornya, dan bagian dari sepeda ada pedalnya untuk dikayuh. Jadi yang benar di situ adalah Charlie C. Di soal nomor 13 ini ada melati, tulip. Ini tentu saja kalau kalian langsung lihat ini nama bunga kan, nama-nama bunga ini. Ada bunga melati, ada bunga tulip. Berarti tugas kalian sekarang adalah mencari yang sejenis. Segampang itu sebenarnya. Jadi sejenis, bahwa kalau ada melatinya berarti ada tulipnya, berarti sejenis bunga kan. Nah, kita cari yang sejenis. Susu sejenis nggak dengan sapi? Enggak, itu beda ya. Berarti secara langsung ini salah. Sejenis dan sejajar. Nah ini kan, melati, bunga, sama-sama bunga, yaitu tulip juga sama-sama bunga. Dan tidak ada yang dianatirikan bahwa melati harus besar lebih dari tulip, lebih besar daripada melati. Enggak, ini sejajar. Jadi melati dan tulip.
Kalau susu kan diperas itu dari sapi. Nah, ini tidak sejajar, tidak sebanding, dan tidak sesuai. Oke, berikutnya melati. Semangka dan biji. Ini juga tidak sejajar, tidak selaras, maka dianggap tidak benar. Option A dan B dihapus. Jendela, kaca. Nah, ini memang mirip ya, tetapi ini tidaklah menjadi bagian daripada nama-nama rumah misalnya, enggak, tapi lebih kepada bagian dari suatu apa sih istilahnya, fitur ya, fitur dari rumah itu ada jendela, tetapi di jendela tadi ada kacanya. Beda kan? Nah, posisinya dia justru di dalam dari suatu jendela, tetapi tidak sama dengan melati atau tulip yang artinya sejajar. Oke, jadi beda. Nah, option berikutnya adalah D, tuas katrol. Nah, kalau tadi nama-nama bunga, berarti kalau ini tuas dan katrol tadi adalah lebih kepada tuas kan. Tuas dan katrol itu kan lebih kepada apa sih istilahnya, kalau kalian pernah lihat itu ini kayak apa ya, yang pesawat sederhana lah istilahnya. Kalau tuas dan katrol itu sebenarnya lebih kepada jenis pesawat-pesawat sederhana yang menjadi bagian-bagian penting, komponen penting dari suatu pesawat yang modern. Tetapi kalau dianggap sebagai yang komplit belum ya, tetapi ini menjadi hal yang sama dan sejenis. Jadi ada tuas, ada katrol. Maka ini benar, ini option jawaban yang ini. Di nomor apalagi di nomor berapa nih? Nomor 13 ya. Apel cuka tidak sejenis atau tidak selaras atau tidak seimbang. Jadi option A, B, C dan E dihapus. Maka yang benar adalah option D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14 ya. Jadi soal nomor 14 ini ada pelukis kanvas. Berarti yang digunakan oleh pelukis itu adalah kanvas. Kanvas itu digunakan oleh pelukis dalam melukis dan sebagainya. Alatnya ya. Nah, sekarang kita cari yang sama dengan pelukis dan kanvas ini. Bahwa kalau di situ pelukis sama nggak dengan guru? Ini kan profesi ya, pelukis, drawing ya, pelukis. Jadi sama nggak dengan guru? Sama. Tetapi kanvas dengan murid sama nggak? Beda kan? Jadi option A ini dihapus. Tidak sebanding. Nah, kita lanjut ke option B. Petani. Nah, ini yang benar ini. Petani sama nggak? Profesi kan juga. Petani, pelukis itu sama, seprofesi. Nah, alat yang digunakan adalah cangkul. Kalau pelukis menggunakan kanvas, kalau petani menggunakan cangkul. Udah itu aja. Yang benar di sini adalah option B. Pasar jual nggak sesuai. Nelayan, ikan. Pelukis sama, bahwa profesinya sama dengan nelayan. Tetapi bukan alat ini ikan, tapi hasil dari tangkapan. Panen petani sama, tetap beda ya. Jadi tidak sejenis. Tidak selaras dengan kata pelukis dan yang menggunakan alat kanvas. Yang selaras di situ adalah option B, bahwa pelukis profesi, petani juga profesi. Alat yang digunakan kanvas oleh pelukis dan alat yang digunakan oleh petani adalah cangkul. Nah, di soal nomor 15 ini sebenarnya lebih kepada payung. Payung itu kan digunakan saat hujan. Apakah panas digunakan untuk terik? Enggak, ini salah. Jadi cepat begitu, cara kalian melihat harus lebih cepat. Topi, apakah digunakan untuk berteduh? Nah, ini yang mana nih? Enggak, jadi bukan, lebih kepada kegunaannya ya. Jadi topi itu bukan untuk berteduh, tetapi lebih kepada fungsi yang dilindungi atau melindungi kepala. Jadi berteduh ya di rumah, di bawah atap itu bisa. Nah, tetapi itu tidak sesuai. Jadi option A dan B dihapus. Lampu, apakah digunakan untuk suasana gelap? Bisa. Ini yang benar ini, Charlie. Charlie itu sama dengan soal itu, bahwa kalau payung tadi digunakan saat hujan, lampu digunakan saat gelap.
Itu yang benar ya. Panas enggak, sesuai dengan topi enggak, sepatu kaki enggak. Jadi lihat yang benar di situ adalah option Charlie. Semakin terbiasa kalian melihat yang persamaan, lawan kata, analogi yang begini, saya yakin kalian akan semakin terlatih. Maka soal-soal apapun, kalau kalian sudah lihat cara pola trik yang ayah ajarkan ini, yakin dan percaya kalian sudah bisa jawab dengan baik. Jadi benda ketemu benda, kata kerja ketemu kata kerja, pokoknya seperti itulah rumusnya. Jangan dikasih ketemu benda dengan kata kerja, nggak sesuai ya. Jadi seperti itu. Maka yang benar di sini bahwa payung digunakan saat hujan, lampu digunakan saat gelap. Charlie yang benar, nomor 15. Nah, soal nomor 16. Ini saya anggap sebagai soal yang terakhir untuk malam hari ini. Nah, soal nomor 16 ini ada pesawat, pilot. Nah, ini juga pesawat kan kata benda, pilot itu profesi atau lebih kepada yang mengemudi. Pesawat dikemudikan oleh pilot, nah pedati dikemudikan oleh kusir ya. Jadi yang benar di situ option A. Udah benar, udah ya, bahwa yang benar di situ adalah pedati itu dikemudikan oleh kusir. Jadi yang membawa pedati itu adalah kusir, sedangkan yang membawa pilot pesawat adalah pilot. Nah, kalau mobil itu posisinya yang keliru ya. Posisinya yang keliru. Nah, itu. Jadi kalau udah posisi keliru ya tetap salah. Nah, oke, kapal pelabuhan itu tidak sama ya. Tidak sama dengan di soal. Hapus saja. Masinis kereta tidak sama juga. Kemudian kuda dokar ya, itu tidak sama juga. Maka yang benar di situ adalah option A, bahwa pesawat dikemudikan oleh pilot, nah pedati dibawa atau dikemudikan oleh kusir. Oke, sekian, dan saya yakin, saya doakan semuanya insya Allah lulus pada tes atau ujian CPNS-nya nanti. Amin ya robbal alamin. Salam pejuang-pejuang NIP ASN, one shot one goal. Amin.